Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya di pertemuan kedua masih di mata kuliah media pembelajaran dan literasi ICT ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang konsep literasi ya. Apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis ya. Jadi literasi itu bukan berarti hanya sekedar membaca saja, tapi lebih dari itu literasi ini harus mampu ya seseorang tersebut untuk mengolah dan memahami informasi yang mereka baca atau mereka tulis gitu ya. Lalu konsep ICT. ICT adalah singkatan dari Information and Communication Technology atau biasa juga disebut dengan TIK ya kalau istilah di kita, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. ICT atau TIK ini adalah konsep besar yang terdiri dari beberapa bidang di mana fokus pengembangannya terletak pada perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, berikutnya urgensi literasi ICT dalam pendidikan ya. Nah, ini berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, dan Kata Data Insight Center atau KIC pada tahun 2021. Indeks Literasi Digital Indonesia ini ternyata berada di angka 3,49. Artinya apa 3,49 ini? Nah, angka tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori sedang ya dengan skor tentang itu indeksnya ini antara 0 sampai 5. Nah, ini mengacu laporan dari McKinsey pada tahun 2019 diperkirakan pada tahun 2030 akan ada sekitar 23 juta pekerjaan yang tergeser oleh otomatisasi. Artinya apa? Berarti urgensi literasi ini sangat penting kita mulai dari sekarang. Karena beberapa tahun yang akan datang, pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh tenaga manusia kemungkinan akan semakin berkurang, digantikan oleh tenaga mesin atau digantikan oleh tenaga ya informatika gitu ya, oleh mesin komputer, oleh sistem gitu ya. Artinya kita harus siap menghadapi itu, berarti tantangannya jauh lebih besar, kita harus bisa berkompetisi ya dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya gitu ya. Artinya kita pun harus bisa kompeten gitu dengan bidang kita supaya kita tidak tergeser oleh perkembangan zaman yang semakin maju ini gitu ya. Oke, berikutnya fungsi literasi ICT pada abad 21 century skill ya atau keterampilan abad 21 ini yang pertama sebagai sumber informasi ya. Artinya sekarang informasi ini Anda apalagi sebagai seorang mahasiswa tidak hanya terpaku di bangku perkuliahan saja, apalagi kelas modul tidak terpaku kepada materi yang diberikan oleh dosen saja, baik offline maupun online, tapi juga Anda bisa mencari informasi kemanapun gitu ya. Sekarang dengan sangat mudahnya informasi itu bisa kita peroleh ya lewat handphone dan dengan internet gitu ya. Dan itu yang harus kita gali terus ya. Informasi di sekitar kita, kita harus update dari hari ke hari gitu ya. Yang kedua sebagai sumber belajar ya. Nah, ini pun kaitannya sama dengan poin yang pertama. Informasi harus kita olah menjadi sumber belajar bagi diri kita. Artinya belajar di sini berarti apa yang kita belum tahu, apa yang kita belum peroleh, kita peroleh dari informasi tersebut dan menjadi perbaikan diri kita sebagai sebagai cara ya untuk menambah pengetahuan kita, keterampilan kita gitu ya. Yang ketiga sebagai media pembelajaran. Sekarang sekali lagi belajar itu tidak hanya terpaku di kelas, tapi juga bisa di luar kelas, di internet ya, di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Begitupun dengan media pembelajaran ya, sangat banyak sekali konsepnya, sangat banyak sekali contohnya, tinggal kita mau tidak, ada kemauan tidak gitu ya untuk mengetahuinya, untuk mencarinya ya.
itu dengan sangat mudah kita bisa mempelajarinya. Itu tadi catatannya asal ada kemauan, ya. Lalu manfaatnya apa literasi ICT ini? Yang pertama, sebagai sarana kolaborasi, ya. Artinya seperti media sosial yang ada di sekitar kita sekarang, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, itu tidak hanya media sebagai media sosial untuk mencari pertemanan saja, gitu kan. Kita bisa mengcombine-nya dengan keuntungan-keuntungan yang lain, misalkan dengan berjualan, dengan kita mencari ilmu pengetahuan baru di dalamnya, gitu ya, dengan meng-add atau meng-follow situs-situs atau akun-akun berita, ya, dan kita bisa memanfaatkan tadi untuk kepentingan bisnis kita, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Itu sarana kolaborasi dalam ICT, ya. Yang kedua yaitu sarana kreativitas, ya. Di media sosial ini kita bisa mengasah kemampuan diri kita supaya kita lebih kreatif. Contohnya di YouTube inilah ya. YouTube ini ada berbagai macam ya cara gitu ya untuk kita menjadi lebih kreatif. Kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya. Kalau ada Anda ini ingin mempunyai keahlian, keterampilan, sebetulnya bisa belajar dari YouTube ini, gitu ya. Dan keahlian, kemampuan Anda olah ya, supaya Anda lebih kreatif. Banyak tutorial, banyak contoh yang bisa Anda tiru ya lewat salah satu contohnya aplikasi YouTube ini, gitu ya. Dan yang ketiga adalah sarana komunikasi. Ini jelas ya, dengan kemajuan digitalisasi yang begitu pesat ini, komunikasi menjadi salah satu sarana yang sangat penting ya, di mana sekarang kan untuk komunikasi ini tidak mengenal batas jarak gitu ya, kita bisa komunikasi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun gitu ya, lewat berbagai aplikasi media sosial yang kita bisa gunakan sekarang ya. Oke, berikutnya ini framework atau kerangka ICT dalam pendidikan. Yang pertama, aspek pemahaman TIK dalam pendidikan ya, yang meliputi pemahaman guru terhadap kebijakan pemerintah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Pemerintah sekarang sangat mendorong sekali ya kemajuan teknologi ini untuk digunakan oleh para guru, oleh para pengajar ya untuk membangun digitalisasi di dunia pendidikan. Artinya kita belajar itu tidak harus terpaku terhadap buku gitu ya. Ya kita harus melek teknologi, harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Biasanya anak-anak kita ini jauh lebih berkembang ya aspek digitalisasi ini dibandingkan gurunya. Kita pun jangan mau kalah ya, kita harus bisa membuka wawasan kita dengan seluas-luasnya untuk memanfaatkan teknologi ini untuk dunia pendidikan kita ya. Sehingga guru di sini mampu menerjemahkan kebijakan, ya, kebijakan maksudnya ke dalam praktek aktivitas pembelajaran. Ya. Yang kedua, aspek kurikulum dan penilaian meliputi kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK dalam hal pengembangan kurikulum. Ya, jadi kurikulum pun harus dikembangkan, salah satunya dengan digitalisasi ini. Makanya sekarang ada Merdeka Belajar, ya, di mana pembelajaran itu tidak harus selalu berada di dalam kelas, tidak harus terpaku ke dalam sebuah teori atau buku, ya. Lalu pengelolaan lingkungan belajarnya seperti apa, pengelolaan pengalaman belajar siswanya seperti apa, ya. Lalu penilaian dan pengukuran serta pemanfaatan TIK untuk peserta didik berkebutuhan khusus, ya. Jadi pemanfaatan TIK ini tidak hanya untuk siswa-siswa yang normal ya, tapi juga untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, ya. Selanjutnya, yang ketiga, aspek pedagogi ini meliputi pemanfaatan TIK dalam hal perencanaan dan penyusunan strategi pembelajaran. Ya, bagaimana caranya supaya siswa tidak jenuh, tidak monoton pembelajaran di kelas itu, tentu harus ada strategi-strategi. Strategi pembelajaran ini bisa kita pelajari, bisa kita cari ya di internet banyak sekali. Ya, lalu pengembangan pembelajarannya, ya, aneka sumber belajarnya, pembelajaran berbasis masalah, serta komunikasi dan kolaborasi seperti apa, ya. Yang keempat, aspek teknologi informasi dan komunikasi, ya, meliputi kompetensi guru dalam penggunaan piranti TIK, baik pemanfaatan multimedia, internet, media audio visual untuk pembelajaran ataupun TIK sebagai penunjang administrasi pembelajaran. Intinya sekarang
Pembelajaran di kelas itu, termasuk administrasi guru di kelas pun, ya sekarang sudah berbasis digital, berbasis online, gitu ya. Dan itu harus kita manfaatkan, harus kita biasakan, ya. Yang kelima, aspek organisasi dan administrasi meliputi integrasi TIK dalam pembelajaran, pengelolaan pembelajaran berbantuan, ya atau berbasis TIK, serta pemahaman tentang etika dalam pemanfaatan TIK. Tentu pemanfaatan TIK ini tidak serta-merta begitu saja, harus ada pengawasan guru, peran orang tua di rumah juga, sehingga siswa-siswi kita tetap terkontrol gitulah dalam memanfaatkan TIK ini, ya gitu ya. Oke, yang keenam, aspek pembelajaran guru profesional ini meliputi kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK untuk pengembangan diri. Nah, ini yang lebih penting ya. Jadi guru harus semakin berkembang dengan kemajuan TIK ini, gitu ya. Lalu partisipasi dan kontribusi dalam forum profesi serta memanfaatkan TIK ini sebagai sarana riset dan pengembangan profesional. Ya, intinya dengan TIK ini guru, pengajar, dosen, ya kita harus sama-sama bisa mengembangkan diri, mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa duduk manis gitu ya. Kita harus terus belajar, harus terus berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Ya, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa chat ke WA saya atau nanti ketika kita bertemu di pertemuan keempat ya tetap buka. Untuk absensi silakan tulis di kolom komentar ya nama dan kelas jangan lupa ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.